Iya itu aja. Ya, balas nggak sama Reza? Karena sebelumnya Reza keluh kesah sudah nggak dibalas. Ada buktinya. Oh, jadi dia sempat ngechat kamu langsung itu ya, yang always love you itu ya? Ya apapun yang terjadi. Always love you. Begini ya teman-teman ya, yang harus saya pertegas itu yang dimaksud sama pihak tergugat itu dia telah mendalilkan bahwa sudah terjalin komunikasi selama bertahun-tahun dengan baik gitu. Nah, dari konsep frasa yang dia gunakan itu berarti kita melakukan penilaian apa terhadap adanya komunikasi itu, intensitas gitu. Berarti sebelum ada gugatan ini berarti dia kan pernah komunikasi. Itu tidak pernah, dia baru komunikasi itu setelah ada gugatan ini gitu loh. Kalau memang dia pernah menyatakan bahwa pernah ada komunikasi sebelum ada gugatan ini, tunjukkan, buktikan. Sederhana kok. Sederhana kok. Gitu loh. Boleh saya tambahkan, Pak? Jadi mungkin buat rekan-rekan bisa menjabarkan sendiri ya. Kalau memang ada komunikasi di awal, ya komunikasi kasih sayang, mana mungkin Reza ini manggil beliau itu dengan sebutan Mbak? Betul ya? Bukan, itu pengakuan anak. Begini. Yang dimaksud oleh rekan saya begini. Dia kan menyatakan bahwa dia tidak pernah tidak melakukan atau tidak mengakui Reza selaku anak, mulai dari Reza kecil, ya kan? Nah, frasa itu kemudian dibantah oleh rekan saya yang dimaksud itu. Kenapa kalau itu terjadi, kemudian Reza itu sampai memanggil dengan sebutan Mbak dengan dia, kalau dia masih menganggap anak, kan gitu. Satu, ya toh. Terus yang kedua, kalau memang dia menganggap anak, kenapa pula Reza ini diantarkan ke Banyuwangi? Itu dua. Ya. Ketiga, kalau dia masih menganggap anak, kenapa akte kelahiran Reza ini atas nama Dino Rosanohansa, bukan Dinada Tambunan sebagai ibunya? Kan begitu rasionya. Sederhana sudahlah. Berarti untuk akte kelahiran itu atas nama mertuanya Rono? Iya. Jelas, karena kan akte itu kan dibutuhkan kan untuk kepentingan dia sekolah kan. Ya toh. Terus ini yang harus saya konfirmasi ini kan begini kan. Jadi logika yang paling sederhana itu, kalau you merasa tidak salah, kalau you merasa benar, kenapa sampai sekarang ini kok masih sembunyi? Kan lucu kan saya ini rasionya kan. Itu makanya keluar, ayo kita berbicara ya. Itu loh, muka by muka kita formulasikan gimana solusinya secara keluargaan, secara tertutup sebetulnya kemarin itu, karena fase ini kan sudah selesai. Harusnya kalau dia merasa tidak bersalah, itu loh. Itu makanya statementnya pengacaranya kemarin itu entah dari Dinada sendiri atau bukan. Kalau dia lagi melakukan pengakuan anak itu benar apa tidak itu saya nggak tahu. Jangan-jangan itu memang Sanghap itu yang memerintahkan untuk lepasan dari keceplosan itu. Itu makanya kan itu aja. Berarti pas mediasi Om tidak ada telewicara dengan Dinada sendiri ya, artinya ungkapan pengakuan anak itu memang tidak ada dari mediasi. Tidak ada, itu disampaikan secara lisan dari pengacaranya yang menyuarakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah suaranya Dinada, kan begitu. Padahal yang namanya mediasi ya, meskipun perma itu mengatur bahwa tidak ada keharusan kepada tergugat untuk hadir, kalau dia punya etikat baik kan harusnya kan hadir. Itu kan disampaikan secara lisan dari hati ke hati kan. Ini nggak nyampe ke dia, makanya dia tidak merasa diakui gitu loh. Itu loh, jangan sampai pengakuan itu sebagai salah satu mekanisme untuk defense ya terhadap apa? Terhadap gugatan kita itu loh. Ya secara rasional ya saya pikir ya netizen ini punya kecerdasan lah untuk menelaah persoalan inilah. Apakah dia cuma hanya asal bunyi saja pengacaranya itu, atau juga didasarkan pada bukti-bukti yang konkret nantinya, itu aja gitu. Reza kemarin kuasa hukum Dinada juga mengatakan kalau dia juga memegang bukti tadi Dinada membiayai kamu sampai Januari 2024. Kamu menanggapi memang benarkah ada pembiayaan dari Dinada Januari 2024. Oh itu buktinya dia. Begini. Sekarang kalau dia merasa sudah mentransfer tahun Januari 2024 ya. Sekarang yang saya pertanyakan kembali, terus kewajiban yang 23 tahun kemana? Seumpamanya itu ada semuanya. Mungkin ya 2-3 kali dia transfer ya kan. Itu pun bukan uang nafkah kok. Dia sekolah saja putus, tidak dia biayai. Mobil saja tidak dia cicil bayarannya, pembayarannya itu. Sehingga kita terlibat dengan leasing Reza itu kan cikal bakal kan persoalan ini kan. Jadi itu makanya kadang-kadang kata-katanya mereka untuk menepis
dalil-dalil saya itu agak sedikit irasional kemudian. Itu makanya alhamdulillah netizen-netizen ini punya kecerdasan yang nantinya akan menilai bahwa itu sebetulnya ya pantas untuk dikaji apa enggak itu loh. Betul. Kok cuma 24 itu loh? Apa nggak ada pertanyaan itu? 24 ke bawah mulai dari lahir ini 23 tahun itu siapa yang bayar itu? Kan begitu kan yang biaya dia itu. Biaya sekolah, susu lah dan sebagainya lah. Itu loh. Tolong mohon maaf, tangan yang kanan nutupin. Bang, Terlalu semangat ya, terlalu semangat. Bang, ini kan kemarin bisa dibilang Denada pengakuannya ada telat. eksploitasi anak karena yang kemarin kita bahas itu ada eksploitasi anak pada desa Denada dan Denada. Ini statement yang kurang cerdas lagi nih lah. Ada lagi isu eksploitasi anak. Begini ya. Ini terlebih lagi orang yang ngomong ya, biar tak ajar ya, otaknya itu biar agak sedikit cerdas ya. Eksploitasi anak itu berarti apa? Berarti ada subjek yang dilindungi sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Resa ini sudah dewasa. Jadi kapan dan dalam bagian apa ada eksploitasi anak? Kalau dia mau menyikat atau menghantam mertua saya karena ada eksploitasi anak, yang eksploitasi anak itu justru mereka kok. Resa ini kan diberikan mobil, ya kan? Yang pembayarannya itu kan untuk apa namanya agar dia bisa bekerja, nge-grab, ya kan? Atau menyewakan. Yang menyuruh kerja siapa? Itu kan bukan anak kok, dia kok sudah dewasa kok. Yang mana? Fase yang mana eksploitasi anak itu? Anak ini sudah tidak ada dalam konteks subjek hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu makanya orang kalau mau ngacu, mau bantah salah semua, lebih baik diam aja sudah. Gitu lah. Itu jadi geram saya ini. Bang, Fitnah malah itu malah. Bang, tangannya Bang. Oh sorry. Dan dia juga Bang, mengatakan ini kan Sorry, bisa sorry. dibilang Denada juga kemarin pengakuannya Siap, lewat siap. lawyer ini udah telat ya, bisa dibilang banyak netizen juga yang bilang udah pasti kemarin-kemarin kemana aja baru ngakuin gitu. Bisa dinilai karena ini sebagai bentuk ketakutannya dia karena udah bakal di cancel kultur gak sih Bang sama masyarakat gitu. Banyak yang minta boikot segala macam, terus akhirnya dia udah deh gua ngakuin aja tapi secara tersirat, misalnya defensif gitu. Bisa dibilang seperti itu nggak sih Bang? Betul, saya sepakat. Tapi saya garis bawahi ya, mulai pertama ya, saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada netizen ya, untuk kemudian banyak membantu saya melakukan penilaian yang agak sedikit objektif. Ada juga sebetulnya temannya itu yang menurut kacamata saya ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim ya. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Ya. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Denada, kalau andai kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Y. Said Api itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, kan begitu saja. Itu loh. Nah terus, satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Resa, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini, saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini, kalau memang semuanya benar itu dari sang hak. Kalaupun nanti luput ada yang salah, semuanya saya. Itu makanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacaranya yang agak sedikit apa ya kalau saya katakan itu, ya mungkin ya menyatakan kalau saya di podcastnya Densus itu bohong. Ayolah, you kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong fight di pengadilan. Dia juga mengatakan kalau misalnya selama ini walaupun Denada sudah transfer lah segala macam, tapi dia dicurigai ada pihak kedua atau pihak ketiga yang menerima uangnya itu. Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Dena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit jernih menanggapi persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak ketiga, apalagi nanti bisa almarhumah, bisa kena nanti terbuka aib, janganlah. Ayolah, saya demi Allah ini ya, di hati saya itu selalu saya berharap Mbak Dena ini datang untuk meminta maaf. Karena pasti satu, saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai manapun dia akan saya kejar. Karena apa? Selain dia tidak mengakui Resa sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap kehormatan ibu saya. Jadi sampai ujung dunia pun akan saya kejar itu. Itu makanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat apa namanya statement-statement yang kemudian nanti menjadi fitnah pada orang lain, janganlah.
loh. Berarti menurut aku lebih baik dia ngaku daripada semua aib. Iyalah, kalau you mau fight ya, tolonglah you tambah saja lah pengacaranya itu lah, biar ada kemungkinan menang nantinya lah, gitu aja. Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau itu, dosa bagi saya. Reza tadi kan victim ya, artinya kan tadi ikut miss juga di salah satu event dan ketemu teman-teman Denada sendiri. Tadi the first time ketemu dengan teman-teman Denada itu seperti adakah omongan atau adakah celutukan? Begini, ini saya garis bawahi kepada siapapun yang akan melakukan atau menghargai Reza ya. Selain Reza ini kapasitasnya juga klien saya, tapi garis besar yang harus semuanya itu tahu, Reza ini adik saya. Jadi teman-temannya itu, makanya teman-temannya Denada yang tadi itu sempat menekan dia secara psikologis, itu tadi itu saya agak sedikit jengkel, tapi karena mungkin saya harus bersikap dingin ya, apalagi kepala dan hatinya ya, itu makanya saya menahan tadi. Dia tadi sempat dikerubungi dan kemudian diteror secara psikis, bahwa menyatakan bahwa seakan-akan dia yang bersalah dalam persoalan ini, sehingga Denada itu tidak mendapatkan pekerjaan di beberapa stasiun TV itu karena diboykot. Itu makanya satu yang harus pihaknya sana tahu ya, apalagi pihak keluarga, pihak teman-temannya Denada ya, termasuk kuasa hukumnya. Yang saya nyatakan begini, ketika saya melakukan pembelaan atau mengajukan gugatan ini dalam konteks ya memperjuangkan hak-haknya Reza yang tidak diakui sebagai anak, atau memperjuangkan kepentingan dan harkat dan martabat orang tua saya tidak pernah melakukan penyesatan argumentasi. Jadi kalau di dalam konsep yuris itu ada yang namanya argumentum et misericordiam. Argumentum et misericordiam itu adalah argumentasi yang saya bikin, yang tujuannya saya untuk menimbulkan rasa kasihan atau rasa iba. Saya tidak pernah membawa ke sana. Itu makanya rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu karena kejujuran saya ketika saya menguraikan fakta yang benar-benar terjadi. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Itu makanya kalau ada yang menyanggah fakta saya dan kemudian memfitnah saya, kemudian saya melakukan kebohongan, itu pengacaranya kan harusnya kan melaporkan saya di undang-undang ITE itu, melakukan ya dong. Kalau memang dia punya bukti itu, kalau memang dia cerdas, kan begitu kan. Gitu loh. Kenapa? Lanjut. Tapi Om, pada akhirnya Om kan sempat nge-handle Reza dalam untuk menemani Reza. Kondisi Reza seperti itu. Tadi tuh seperti apa sih, artinya sempat fundamentalnya dihubungi teman-teman Denada sendiri ya, dari sempat ada artikan juga itu makanya alhamdulillah tadi itu Sangham tadi memberikan petunjuk kepada saya untuk bersikap dingin ya. Padahal saya tadi sudah mau emosi dulunya. Apalagi siapa tadi? Bu Isdalia ya. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan, entah itu memberikan kritisir yang membangun, entah apa, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan, kan begitu. omongannya apa sih? Disampaikan. Coba deh, ngomong faktanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya intinya aja ya Kak ya. Intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya ini nggak saya tambahin, nggak saya kurangi Kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari nggak ada pekerjaan. Ya maksudnya Reza kan Reza nggak meminta seperti ini Kak. Dan bukan Reza pun yang minta di boykot. Yang buat Itu yang disampaikan oleh Is, dan dia tadi sempat mengatakan ketika melihat kamu, dia sempat kontak Denada, ada Reza di sini, dia bilang dia alhamdulillah rezekinya bagus. Dia ngomong itu setelah dia menjudge kamu kalau aku adalah penyebab Denada begitu. ya Biar saya bantu ya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan, apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, melihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu untuk membersihkan otaknya biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan?
Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih? Itu makanya, aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela kebenaran itu makanya Bu Iis Dahlia tolong sampai minggir ya, sampai lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak pernah takut orang, sampai minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu. Itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya, nyatakan dia salah. Jangan you main ke sini, ngelompat ke sini mau ngeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, mengancam saya itu loh. Itu yang bikin saya gemes. Tapi omongan tadi membalas omongan dari tante istilah jawabannya atau diam saja karena merasa terpojok. Ya. Pak, sebagai keluarga, saya bilang kabarnya Reza dan mendengar hubungan seperti itu bagaimana? Saya geram, dia diam saja. Cuma WA ke saya, makanya mau saya terjang itu tadi itu. Cuma saya ya alhamdulillah lah, sang hakim memberikan kesabaran tadi. Biasanya nggak sabar saya, itu. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur. Itu makanya hati-hati itu untuk pihak itu yang ya Allah, makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja lah. Berarti dua orang itu bisa disebut sebagai yang ikut campur dalam urusan ini kan? Ya ikut campur, itu makanya kemarin itu kan begini, dia mempertanyakan persoalan itu kenapa kok baru sekarang. Saya sudah bilang, persoalan ini men-trigger saya untuk mengajukan gugatan karena adanya penzoliman terhadap harkat dan martabat ibu saya. Jadi kalau saya sampai membela ibu saya ulangi lagi ya, kepala saya ini saya taruh di kakinya ibu saya. Kalau mau tahu, panggil beliau ini, ada ini. Tanyakan saja. Itu saya ini nggak punya apa-apa selain rasa bakti kepada orang tua saya. Itu makanya kalau sampai mau maju, ya siapapun saya hantam nanti. Pasti saya menang. Reza, sekarang